Berlatar di Bandar Udara Internasional Changi, Singapura, kisah akan berfokus pada seorang Kapten Brodie Torrance, seorang pilot maskapai Trailblazer Airlines yang tampak terburu-buru menerobos keramaian terminal. Brodie ternyata hampir terlambat memimpin penerbangan komersial nomor 119 tujuan Tokyo. Terlebih lagi, hari itu bertepatan malam tahun baru. Meski sedang terburu-buru, Brodie masih sempat menerima telepon dari putrinya, di mana saat itu ia berjanji akan segera pulang tepat waktu setelah tugasnya selesai. Ia berharap penerbangan kali ini dapat berjalan lancar sehingga bisa melewatkan momen pergantian tahun bersama putrinya itu. Hi, Dad. Hey, Daniela. Well, it's just over 6 hours to Tokyo, another 6 to Honolulu, so I'll be there with plenty of time to spare. Your Aunt Carrie, I'm expecting some homemade haggis, neats and tatties waiting for me. And I'm sorry that it's taken so long for us to be together. Don't apologize. I know you have a busy life at school. Yeah, thanks to you. That's my job, sweetheart. I wouldn't have it any other way. Penerbangan menuju Tokyo ini diperkirakan akan menempuh perjalanan selama 6 jam 30 menit. Dan selama penerbangan, Brodie didampingi oleh seorang co-pilot bernama Samuel Dell, yaitu pria keturunan Tionghoa asal Hong Kong. Samuel Daly. Nice to meet you. Nice to meet you. Where you from? Hong Kong, sir. Well, it looks like they're pushing us through weather. Tak lama kemudian, seorang pramugari meminta Kapten Brodie menuju bagian belakang pesawat. Di sana, ia memberitahu bahwa ada seorang penumpang tambahan bernama Luis Gasper, seorang tahanan kasus pembunuhan yang sedang diekstradisi dengan pengawalan ketat dari seorang agen kepolisian yang ditugaskan untuk mengawasinya selama perjalanan. Dan dengan tambahan tersebut, total terdapat 14 penumpang yang ikut dalam penerbangan itu. Captain Torrance, flight commander. How can I help you? Fugitive extradition to Toronto. We'll be with you as far as Tokyo. You'll remain in constraints and be under my constant supervision. I'm afraid you're stuck with us, Captain. All right. Just keep away from everyone else, please. Copy that. Good evening, ladies. Evening, Captain. Isabel, how are you? Good. Okay, confirming 14 passengers. 14 passengers. I'm sure everybody's seen our special guest up the back. It's Luis Gaspar, 35B. Mm-hmm. What did he do? Excuse me, ladies. It's far enough. But these are seats. I'm 34D. I'm sure the less we know, the better. You know, just keep your interactions with them to a minimum, that's all. Right? Good. Yep. Get them on board. Let's have a good flight. Okay. Ma'am, can I help you with something? I think that's everything. Yeah. Good. Take off, trim. Trim set for takeoff. And flight controls. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Trailblazer Flight 119. This is your captain speaking. If your next stop is Tokyo, then you're in the right place. If you're not going to Tokyo, then You're about to have a really long morning. Flight time this evening is 6 hours and 30 minutes. ready for pushback. Ready for pushback. Make the call. Trailblazer 119 in position, ready for takeoff. Trailblazer 119, you Rotate. Beautiful This family. is your captain speaking. We've reached our cruising altitude of 37,000 feet. Is there anything you need? Sir, would you care for Please some don't moments? hesitate to ask. Pada menit-menit awal, penerbangan komersial ini awalnya berlangsung aman dan lancar. Namun atmosfer di dalam kabin tiba-tiba mendadak berubah ketika pesawat memasuki cuaca buruk dan badai ekstrim yang membuat Kapten Brodie beserta seluruh penumpang pun terkejut setengah mati. Trailblazer 119, requesting climb to 40,000 to clear weather. Akibat turbulensi yang cukup hebat, beberapa barang milik penumpang pun berjatuhan. Melihat kondisi tersebut, Brodie memutuskan membantu pramugari membereskan barang-barang yang berserakan. Namun tiba-tiba selain kepalanya sempat terbentur, Brodie juga dibuat panik ketika pesawat tiba-tiba kehilangan daya, disusul dengan terputusnya seluruh komunikasi hingga situasi pun berubah semakin mencekam. Sementara Samuel dituntut untuk membaca navigasi secara manual. Manual nav, last mark position. 47, south-southwest of Manila. Good speed. Heading. We should be about here. Storm's heading northeast. We won't make Manila. Mayday, mayday, mayday.
time. 8 minutes. Can you take off the cuffs? In case we... Not a chance. Namun sial sesial-sialnya, seorang pramugari dan agen kepolisian yang mengawal Luis Gasper harus tewas akibat insiden tersebut. Sir, you must take your seats! Sit down! There you go. Can you see land anywhere? Meski akhirnya pesawat berhasil keluar dari cuaca buruk, masalah baru justru kembali muncul, di mana pesawat terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di sebuah pulau terpencil di wilayah Filipina. Please, sir, sit down. Captain, what do I tell the passengers? Prepare to ditch. Time? 3 minutes. All right, Deli. Let's give this our best shot. See that? Over there? Too low. Terrain. Too low. There! That's the road. Time? 10 seconds past 0. Are you... That's a fucking road. Manually extend gear. Hurry! How did you... Setelah berhasil mendarat, Brody segera memerintahkan seluruh penumpang untuk secepatnya keluar dari pesawat karena ia khawatir telah terjadi kebocoran bahan bakar yang sewaktu-waktu dapat memicu ledakan. I need you all off this plane now! Let's calmly exit the plane. Everybody stay calm. Let me through. Sementara itu, pusat operasi Trailblazer Airlines di New York yang telah mengetahui situasi darurat tersebut, saat itu juga segera berupaya untuk mencari tahu tentang bagaimana kondisi terkini pesawat beserta seluruh penumpangnya. If that plane ditched at sea or crash landed, we can count those minutes in lives, lost or saved. Setelah seluruh penumpang berhasil diamankan, Brody kembali masuk ke dalam pesawat seorang diri. Dan di dalam sana, ia menemukan sepucuk pistol milik agen kepolisian yang tewas, serta beberapa barang pribadi milik Luis Gasper. Salah satu barang yang menarik perhatiannya adalah sebuah pistol lipat berlabel militer. Dan dari benda itulah, Brody mulai menduga bahwa Gasper bukan hanya sekedar buronan, namun juga seorang mantan anggota militer. Sementara itu Samuel terlihat mulai khawatir setelah menyadari bahwa ternyata mereka mendarat di Pulau Jolo. Pulau Jolo adalah salah satu pulau di wilayah selatan Filipina yang dikenal sangat berbahaya, di mana pulau tersebut dikuasai oleh kelompok milisi pemberontak bersenjata dan separatis radikal yang terkenal kejam dan juga dikenal kerap menculik warga asing untuk dijadikan sandera dan meminta uang tebusan. Captain, this island here, Yolo, it's very, very bad. Run by separatists and criminals. So let's keep this to ourselves for now. Ketika mengetahui bahwa di lokasi pulau itu tidak ada sinyal, Brody pun meminta semua orang agar tetap tenang dan bersabar menunggu. Sementara dia memutuskan untuk menjelajahi pulau dengan harapan dapat menemukan sebuah fasilitas yang memiliki alat komunikasi seperti radio atau telepon kabel. Menyadari bahwa Gasper memiliki pengalaman di dunia militer, Brody pun menunjuknya untuk ikut dalam pencarian tersebut. I'm not tying him up. If he runs, at least he's away from the others, right? Come on. Peeked through your officer's bag for supplies. Came across your pocket knife. Former military or something? Group de Commandos parachute. Dan ternyata benar, Gasper mengaku bahwa dia adalah mantan anggota grup komando pasukan parasut dan dia menjadi buronan setelah melakukan serangkaian aksi pembunuhan sekitar 15 tahun yang lalu. Namun sialnya ketika Brody kembali menoleh ke belakang, ia mendapati Gasper yang ternyata telah kabur. We should be getting close about now.
Brody akhirnya menyadari kebodohannya yang telah mempercayai seorang buronan tanpa pengawasan. Namun meskipun demikian, entah kenapa Brody merasa kalau Gasper tidak terlihat sejahat atau seberbahaya seperti yang selama ini dikatakan oleh orang-orang. Brody yakin ada alasan kuat yang membuat Gasper terpaksa melakukan pembunuhan tersebut. Daripada membuang waktu dan tenaga untuk mencarinya, Brody pun memilih untuk tetap melanjutkan pencarian, dan tak lama kemudian ia pun menemukan sebuah bangunan tua yang di dalamnya terdapat sebuah telepon yang ternyata masih berfungsi. Carmen, listen carefully. Are you sure it's Dad's flight? Tanpa membuang waktu, Brody segera menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan, sekaligus memberitahu kondisi pesawat beserta seluruh penumpangnya. Namun sayangnya laporannya justru mendapat respon yang kurang meyakinkan. Pihak kantor pusat mengira panggilan itu hanyalah telepon iseng, karena sejak kabar jatuhnya pesawat tersebar, mereka memang menerima banyak panggilan palsu. Akhirnya Brody memutuskan menghubungi putrinya yang bernama Daniela untuk memberitahu di mana lokasi keberadaannya saat itu. Hello? Now listen, don't... Is that you? Yes, sweetheart, it's me. I'm okay. Quick, grab something to write with. Not now, Aunt Carrie. Is that your dad? Yes. When are you, Brody? Okay, We've gone down, all right? I want you to write what I say and get it to Trailblazer immediately. Sementara itu masih di pulau yang sama, kita akhirnya diperkenalkan dengan sosok pemimpin kelompok milisi pemberontak bernama Datu Junmar, di mana kemunculannya membenarkan perkataan Samuel sebelumnya yang mengatakan bahwa pulau tersebut memang dikuasai oleh kelompok separatis dan para penjahat kejam yang sangat berbahaya. Anong problema, Tito? Kasi kagabi, may malaking kanong aeroplano. Lumipat sa may bahay ko. Malapit sa minahan. Masyadong mababa ang pagkalipad ato. Para sa pamilya mo, Maraming salamat sa sabi. natin mo yung harapan. Di waktu yang bersamaan di kantor pusat Trailblazer Airlines, kepala penanganan krisis bernama David Skerdale akhirnya berhasil memperoleh sedikit petunjuk mengenai lokasi terakhir jatuhnya pesawat. Tanpa membuang waktu, David segera menghubungi sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Arturo Selbeck yang berada di wilayah Kepulauan Sulu dekat perairan Filipina Selatan, di mana beliau mengirim mereka untuk menyelamatkan Kapten Brody beserta para penumpang yang terdampar di Pulau Jolo. So how much in the emergency fund? $500,000. Indonesian prison? Are we good, boys? Good now. Sementara itu Brody yang masih teleponan dengan putrinya, entah bagaimana, tiba-tiba diserang oleh anak buah Datu Junmar. Tak lama kemudian Gasper muncul sambil membawa senjata. Ternyata dia juga telah berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Junmar yang berjaga di luar, sehingga membenarkan dugaan Brody tentang sosok Gasper, di mana pria kulit hitam itu ternyata bersikap kooperatif dan bersedia bekerja sama dengan Brody agar mereka bisa secepatnya keluar dari pulau tersebut. We can't depend on it. I got cut off. It's loaded. Slip to safety and shoot. Tak lama berselang, keduanya menemukan sebuah kamera beserta beberapa kartu identitas milik warga asing. Dari situlah mereka akhirnya menyadari bahwa kelompok ini memang merupakan komplotan penculik yang kerap menyandera warga asing untuk meminta uang tebusan. I gotta get some passengers. Come on. Ketika Brody dan Gasper berangkat menggunakan mobil milik para penjahat, para penumpang yang masih berada di lokasi jatuhnya pesawat tiba-tiba bersorak kegirangan
ketika melihat kemunculan beberapa mobil yang mereka duga adalah tim penyelamat yang dikirim untuk mengevakuasi mereka. Namun ternyata suara tembakan itu ternyata terdengar jelas oleh Gasper, sehingga ia meminta Brody untuk segera mematikan mesin mobilnya. Saat keduanya mengendap-endap dari kejauhan, mereka akhirnya menyaksikan sendiri betapa kejamnya kelompok Datu Junmar, di mana seorang penumpang wanita ditembak mati saat mencoba melarikan diri. Kesadisan mereka ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika suami wanita tersebut menjerit histeris melihat istrinya tewas, Junmar dan salah seorang anak buah kepercayaannya bernama Komar saat itu juga mengambil sebilah golok dan menebas leher pria itu tepat di depan mata kepala penumpang lainnya. Seluruh penumpang kemudian dibawa ke markas Junmar, sementara 2 orang anak buahnya diperintahkan untuk merampas seluruh harta benda milik para penumpang. Melihat kesempatan itu, Brody dan Gasper segera bergerak dan menghabisi salah seorang penjaga. Don't fucking move. Speak English? Yes, yes. Where's he taking them? I'll tell you. That will kill me, kill my family. Me? Or Dad too? Ramdoli village. Setelah mengetahui lokasi markas Junmar, Brody kemudian kembali masuk ke dalam pesawat untuk meninggalkan sebuah pesan yang menyatakan bahwa seluruh penumpang telah diculik oleh kelompok milisi bersenjata. Brody yakin pihak pusat telah mengirimkan tim penyelamat yang nantinya akan menemukan pesan itu dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan persenjataan seadanya dan pengalaman tempur yang terbatas, Brody kemudian meminta bantuan Gasper untuk ikut bersamanya menyelamatkan para penumpang. Meski menyadari peluang mereka sangat kecil, Brody dan Gasper tetap memilih bertindak karena bagi mereka tidak ada pilihan lain selain menyelamatkan para penumpang. Village is 2 kilometers in that direction. No, you can't just ask for them back. Yeah, well, you're the military man. I was hoping you'd have some ideas. Sementara itu di markas Junmar, semua penumpang terlihat begitu sangat ketakutan. Bagaimana tidak, mereka terjebak di sebuah pulau asing yang dikelilingi oleh orang-orang bersenjata yang kapan saja bisa merenggut nyawa mereka. Di sana mereka dipaksa menghadap ke arah kamera dan memperkenalkan diri satu persatu, di mana rekaman video tersebut nantinya akan digunakan oleh kelompok Junmar untuk meminta uang tebusan kepada pemerintah dari negara asal mereka masing-masing. Country. Sampo Dali, Hong Kong. Balik! Balik! Ketika Brody dan Gasper sudah semakin dekat dengan markas Junmar, Selbek dan kelompok tentara bayarannya akhirnya tiba di lokasi jatuhnya pesawat, namun mereka sempat bingung ketika tak melihat satupun penumpang di sana. Sampai akhirnya ketika Selbek terus berjalan menuju kokpit sembari tetap berkomunikasi dengan kantor pusat. Saat itulah ia dikejutkan dengan temuan pesan yang ditulis oleh Brody sebelumnya yang menyatakan bahwa para penumpang telah diculik oleh kelompok milisi pemberontak bersenjata untuk dimintai uang tebusan. Trailblazer CP, you see, right? Looks like we may have a hostage situation on our hands. Sementara itu Gasper dan Brody yang sadar bahwa mustahil bagi mereka melancarkan serangan secara terbuka melihat jumlah anak buah Junmar yang terlalu banyak, akhirnya memutuskan menggunakan taktik gerilya, yaitu untuk mengelabui dan mengurangi kekuatan kelompok Junmar sedikit demi sedikit. Tanpa membuang waktu, keduanya pun segera bergerak dengan cepat, di mana 2 penjaga yang sedang lengah akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan cara digorok. Saat itu mereka melihat sebuah bus yang sebelumnya digunakan untuk membawa para penumpang, dan tanpa berlama-lama, Brody dan Gasper pun segera menghampiri bus tersebut dan kembali membantai 2 penjaga yang sedang mengawasi tempat para penumpang disekap. Dan syukur alhamdulillah para penumpang akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Namun meskipun demikian, masalah ternyata belum berakhir, di mana ternyata ada beberapa anak buah Junmar yang tengah berjaga di sepanjang jalan keluar, sehingga Brody dan Gasper harus memikirkan cara bagaimana membawa seluruh penumpang keluar dari markas tersebut. Saat itulah jiwa kemanusiaan Brody benar-benar terlihat. Demi menyelamatkan seluruh penumpang, ia rela mengorbankan dirinya dengan menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian para penjahat. Other pilots say you lead passengers to Corporal. How'd that go for you?
Namun ternyata Junmar tidak peduli meskipun Brody seorang pilot, di mana saat itu juga ia menyuruh Komar untuk menghabisi Brody saat itu juga. Namun begitu Komar akan melepaskan tembakan, siapa sangka justru inilah yang terjadi. Selbek dan pasukannya tiba-tiba muncul dan menghujani komplotan Junmar dengan tembakan. Memanfaatkan kekacauan itu, Brody bersama seluruh penumpang naik ke dalam bus dan segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Saat tiba di lokasi pesawat, Selbek dan pasukannya segera mengambil posisi untuk menghadapi Junmar beserta anak buahnya yang diperkirakan akan segera datang. Sementara itu, Brody berusaha meyakinkan para penumpang agar percaya kepadanya. Ia menjelaskan bahwa dia dan Samuel telah berhasil menghidupkan kembali tenaga cadangan pesawat dan akan mencoba menerbangkannya menuju bandara terdekat yang tidak jauh dari pulau tersebut. I've got you this far. I believe it could be done. I would not put you guys back on that plane. Suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika Junmar bersama pasukannya datang tepat saat Brody masih berusaha menyalakan mesin pesawat. Meski jumlah anak buah Junmar jauh lebih banyak, mereka ternyata tidak sebanding dengan kelompok Selbek yang berjumlah hanya 5 orang, di mana berkat persenjataan dan kemampuan tempur yang mereka miliki. Terlebih lagi salah satu sniper mereka yang terus menjatuhkan anak buah Junmar hingga tewas satu persatu. Di tengah baku tembak, Gasper justru memperhatikan tas berisi uang yang dibawa Selbek, di mana uang itu sebenarnya disiapkan untuk biaya evakuasi seluruh penumpang. Saat itulah Gasper mendapat sebuah ide. Ia memutuskan untuk tidak ikut naik ke pesawat dan memilih kabur sambil membawa tas berisi uang tersebut. Setelah mesin pesawat berhasil dinyalakan dan siap lepas landas, Selbek bersama timnya segera naik ke dalam pesawat sambil terus mengamankan situasi. Sementara itu Junmar kini hanya tersisa bersama seorang anak buahnya. Keduanya langsung melaju menggunakan kendaraan untuk menghadang pesawat. Sesampainya di depan landasan, anak buah Junmar segera mengambil sebuah RPG, namun tiba-tiba... Ya, meski awalnya berniat melarikan diri, bukan berarti Gasper tidak peduli dengan keselamatan Brody dan para penumpang. Ketika melihat Junmar hanya tinggal berdua dengan anak buahnya, ia pun memutuskan mengambil RPG tersebut dan mengarahkannya kepada mereka. Namun siapa sangka, setelah berhasil meninggalkan Pulau Jolo, perjuangan Brody ternyata belum berakhir, di mana ia harus mendaratkan pesawat di sebuah bandara kecil di Filipina. Berkat tekad yang kuat serta pengalamannya sebagai pilot, Brody akhirnya berhasil melakukan pendaratan darurat untuk kedua kalinya, di mana seluruh penumpang pun berhasil diselamatkan. Sementara itu Gasper kembali melarikan diri ke dalam hutan ketika beberapa kendaraan yang membawa anak buah Junmar mulai berdatangan. Entah bagaimana nasibnya setelah itu, apakah ia berhasil lolos atau justru kembali tertangkap. Namun yang pastinya Gasper kini kembali menghirup udara bebas tanpa harus mendekam di balik jeruji besi. Dan film pun selesai. You're a hell of a pilot, Captain. Mission accomplished, absolutely. Okay. Hopefully this is a better layover than the last one. Good job, Tally. Are you gonna go to the hospital? I will. Thank you so much. Hey, it's me. I'm coming home.